Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi membuat media sosial melekat kuat pada kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk platform TikTok yang bukan hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pandangan dan pembentukan opini publik. Kehadiran media sosial kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mempengaruhi cara masyarakat dalam berinteraksi dan memahami isu sosial termasuk isu gender. Nyatanya, media sosial juga menjadi ruang terbentuknya bias gender. Hal ini dapat terlihat pada perbedaan respon warganet terhadap tren kampus cantik dan tren kampus ganteng. Di mana tren kampus cantik, komentar cenderung mengarah pada penilaian moral terhadap perempuan. Sedangkan pada kampus ganteng, komentar cenderung vulgar kepada laki-laki dan dinormalisasikan sebagai candaan. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa seksisme itu dapat dialami oleh siapapun termasuk laki-laki, namun sering tidak dianggap serius karena konstruksi sosial tentang maskulinitas. Fenomena perbedaan perlakuan publik terhadap laki-laki dan perempuan pada dua tren TikTok serupa menunjukkan adanya bias gender yang kuat dan dinormalisasi melalui humor serta candaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban objektifikasi dan pelecehan. Sayangnya, kerap tidak dianggap serius. Minimnya penelitian yang menyoroti laki-laki sebagai objek seksisme di ruang komentar digital semakin memperkuat urgensi kajian ini. Atas dasar tersebut, saya dan kelima rekan saya berinisiasi untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul Kajian Wacana Seksisme dan Normalisasi Bias Gender Terhadap Laki-laki dalam Ruang Komentar TikTok. Studi komparasi antara tren kampus cantik versus tren kampus ganteng. Selanjutnya terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana bentuk wacana terkait bias gender yang muncul dalam komentar pengguna TikTok pada tren kampus cantik dan kampus ganteng. Yang kedua, bagaimana perbedaan cara masyarakat memaknai dan menormalisasi bias gender terhadap laki-laki dan perempuan dalam kedua tren tersebut. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan munculnya bias gender terhadap tren yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan di platform TikTok. Selanjutnya, ada pun penelitian terdahulu yang kami rangkum sedemikian rupa, menunjukkan bahwa sebagian besar studi masih berfokus pada perempuan sebagai korban bias gender, seksisme, dan pelecehan di TikTok. Hanya sedikit penelitian yang menyoroti bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban objektifikasi. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa masih ada ketimpangan fokus kajian. Penelitian kami hadir untuk mengisi celah tersebut dan meningkatkan kesadaran bahwa bias, stereotipe, dan pelecehan berbasis gender dapat dialami oleh siapapun. Selanjutnya terdapat bagian kajian teori. Pada bagian kajian teori ini, kami menggunakan analisis wacana kritis untuk melihat bagaimana bahasa membentuk bias gender, serta teori seksisme yang menjelaskan bagaimana prasangka berbasis gender, termasuk terhadap laki-laki, sering dinormalisasi sebagai humor di TikTok. Selanjutnya ada normalisasi dan juga representasi. Normalisasi adalah proses menjadikan sesuatu hal menjadi tampak wajar atau tampak biasa, sedangkan representasi ketidaksetaraan gender pada perempuan dijadikan sebagai objek eksploitasi dan laki-laki dijadikan eksploitasi namun dalam bentuk berbeda dan tetap diwajarkan. Selanjutnya TikTok sebagai ruang wacana, yaitu melalui algoritma FYP yang menyebarkan konten secara personal, lalu kolom komentar, budaya humor yang berpotensi menormalisasi stereotip, dan juga tingkat engagement seperti suka, komen, dan juga bagikan yang memperkuat jangkauan pesan dan juga opini publik. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan pendekatan AWK Tone of Advantage yang berfokus pada wacana seksisme dan bias gender, dan komparasi yang kami ambil yaitu dari tren kampus cantik versus kampus ganteng yang dokumentasinya kami ambil berupa tangkapan layar dan observasi pada kolom komentar. Adapun sumber data penelitian ini berasal dari komentar pengguna pada video TikTok tren kampus cantik dan kampus ganteng. Data berupa teks komentar publik yang bersifat real-time, spontan, dan apa adanya. Setelah dikumpulkan, data dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Vantage melalui 3 dimensi, yaitu analisis teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Selanjutnya hasil pembahasan dinamika wacana gender dalam komentar TikTok. Yang pertama yaitu TikTok menjadi ruang reproduksi wacana sosial, algoritma yang berfokus pada visual, kolom komentar yang berfungsi sebagai arena negosiasi makna, bias gender yang muncul secara tersirat maupun tersurat, dan juga komentar publik yang berperan menyebarkan ideologi dan juga stereotip gender. Tren kampus cantik versus tren kampus ganteng. Tren ini viral TikTok dengan menampilkan potret mahasiswa atau mahasiswi dari berbagai kampus. Meski terlihat serupa, keduanya memantulkan respons dan norma sosial yang sangat berbeda. Bisa kita lihat pada pola komentar tren kampus cantik. Di sini didominasi oleh pujian dan apresiasi positif, terutama dari sesama perempuan yang menunjukkan solidaritas antara perempuan. Komentar pelecehan atau objektifikasi dari akun laki-laki memang ada, tapi jumlahnya kecil dan cenderung diabaikan atau ditenggelamkan oleh like dan
respons positif. Jika kita bandingkan dengan pola komentar pada tren kampus ganteng, komentarnya biasanya bernuansa seksual, godaan, dan fantasi yang justru sangat dominan, yang dimana sering mendapat banyak like dan dianggap lucu atau menghibur. Komentar-komentar ini malah banyak datang dari pengguna perempuan. Perbandingan pola seksisme dan perlakuan publik. Dari sini terlihat bias gender yang sangat jelas. Publik cenderung melindungi perempuan dari objektifikasi. Ketika muncul komentar pelecehan, ia cepat ditolak dan dikoreksi. Sebaliknya, objektifikasi terhadap laki-laki justru dinormalisasi dan dianggap hiburan. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis wacana kritis Panditch. Yang pertama ada analisis struktur teks. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tren kampus cantik, bahasa yang muncul cenderung normatif dan sopan. Sedangkan pada tren kampus ganteng, bahasa yang muncul cenderung seksual, langsung, dan eksplisit. Yang kedua ada analisis kognisi sosial. Laki-laki dianggap tidak sensitif terhadap penilaian fisik. Sebaliknya, skema sosial menempatkan perempuan sebagai kelompok yang rentan terhadap penilaian fisik. Oleh karena itu, publik merespon komentar seksual pada keduanya dengan berbeda. Yang terakhir ada analisis konteks sosial. Budaya patriarki membuat publik menjaga martabat perempuan sehingga menolak praktik yang mereduksi mereka menjadi objek pandangan. Sebaliknya, pada laki-laki, justru komentar bernada seksual diterima sebagai humor. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan bias gender. Yang pertama terdapat konstruksi sosial tentang maskulinitas. Dalam budaya patriarki, laki-laki diposisikan sebagai sosok yang tidak mudah tersakiti sehingga masyarakat menganggap bahwa komentar seksual terhadap mereka tidak akan membahayakan. Yang kedua, penafsiran moral yang tidak seimbang. Martabat perempuan dan laki-laki tidak selalu mendapatkan penekanan yang setara. Akibatnya, respon masyarakat akan bergantung pada siapa korbannya. Yang ketiga, online disinhibition dan tekanan kolektif. Komentar seksual terhadap laki-laki jarang sekali mendapat tentangan, yang kemudian menciptakan siklus reproduksi sosial berupa candaan, kemudian diterima, kemudian direplikasi sehingga menjadi budaya normal. Dan yang terakhir ada faktor representasi media. Media populer memperkuat anggapan bahwa tubuh laki-laki dapat dieksploitasi sehingga masyarakat memaknainya sebagai realitas sosial yang normal. Adapun simpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Demikian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.